Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Dan sebelumnya mohon maaf pada 2 pekan yang lalu saya tidak bisa hadir karena kan ada kegiatan tersendiri di mana saya mengikuti kegiatan daurah. Dan alhamdulillah sudah selesai, oleh karena itu kita melanjutkan kembali pada pertemuan hari ini. Pembahasan kita di pertemuan kedua ini masih tentang Kitabuz Zakah, tentang permasalahan zakat, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui tentang kedudukan zakat di dalam Islam, hukum zakat dan konsekuensi bagi orang yang dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu dia berdosa besar. Dan bagi waliul amr kaum muslimin, penguasanya kaum muslimin berhak untuk mengambil dengan paksa harta yang tidak dia zakatkan sesuai dengan takaran zakatnya. Dan telah kita ketahui juga pada pertemuan sebelumnya jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu yang pertama adalah emas dan perak, termasuk juga yang semisal dengan emas dan perak. Maksudnya semisal adalah yang menempati posisi emas dan perak sebagai sebuah saman, alat pembayaran, yang kalau di masa kita sekarang pembayaran sudah tidak pakai emas perak lagi secara langsung, tapi pakainya uang kertas. Itu pun masuk pada hukum emas dan perak, sama hukumnya, ada kewajiban zakat pada mata uang yang berlaku di zaman sekarang. Termasuk juga pada yang menempati posisi emas dan perak yang disebutkan oleh para ulama urudut tijarah, barang-barang yang ditujukan untuk perdagangan. Nanti akan ada pembahasan tentang zakat urudut tijarah, zakat pada barang-barang dagangan, orang yang dia usahanya adalah berdagang, membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali mendapatkan keuntungan, itu ada zakatnya. Karena barang dagangan tersebut sama seperti uang emas dan perak yang dia simpan, di mana tujuannya adalah untuk diinvestasikan atau dikembangkan, disimpan. Pada perdagangan dia ingin simpan barang itu, dia ingin hasilkan lebih, maka ada zakat yang disilakan para ulama, zakat urudut tijarah. Kedua yang termasuk dikenakan zakat adalah pada hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud telah kita sebutkan adalah unta, sapi dan kambing. Selain dari unta, sapi dan kambing tidak dikenakan kewajiban zakatnya. Dan yang ketiga adalah pada hasil pertanian yang merupakan bahan makanan pokok. Begitu juga termasuk dalam hasil pertanian atau kebunan adalah rutab atau kurma dan juga inab, anggur. Anggur termasuk juga kismis dalam. Itu yang ketiga yang dikenakan kewajiban zakat padanya. Kemudian yang keempat adalah ma'din, barang tambang. Kemudian ar-rikas, barang temuan. Pada masing-masing barang-barang tersebut ada syarat-syaratnya dan ada ketentuan-ketentuan zakatnya. Tidak serta-merta orang punya emas perak kemudian dia wajib zakatkan. Tidak, ada aturannya, ada ketentuan yang telah ditetapkan syariat sehingga tidak menzalimi orang, tidak menzalimi seorang yang memiliki hartanya. Nah, kita akan pelajari masuk pada poin tentang syarat-syarat zakat pada masing-masing harta yang wajib dizakatkan. Disebutkan oleh Syekh di sini dalam kitabnya Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, fi bayani syuruti ansiba'il muzakkayat wal maqadiril wajibati fiha. Fasal tentang penjelasan syarat-syarat dan nisab harta-harta yang dizakatkan dan takaran-takaran yang wajib dizakatkannya. Mulai pertama adalah tentang an-naqdan yang kita bahas pada pertemuan malam hari adalah tentang an-naqdan. Wa ma fi ma'nahuma. An-naqdan maksudnya adalah emas dan perak dan juga yang menempati posisi emas dan perak tersebut. Jadi awal kita sedikit
ingat kembali bahwasanya yang wajib dizakatkan diantaranya adalah emas dan perak, dan juga yang menempati posisi seperti emas dan perak, memiliki fungsi seperti emas dan perak di masa lalu, yaitu mata uang dan juga urut tijarah. Kita mulai dengan emas. Orang yang dia memiliki emas, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kewajiban zakatnya. Itu dia tidak dikatakan wajib zakat emas kecuali terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Beliau sebutkan yang pertama, syaratul dzahab, syaratnya adalah an yahula alaihi al-haul. Emas tersebut dia miliki selama 1 haul. 1 haul itu maksudnya 1 tahun. Tahun yang dimaksud adalah tahun hijriyah. Karena tahun yang berlaku dalam hukum-hukum syar'i pada waktu tahun itu tahun hijriyah. Bulannya qamariyah. Itu yang berlaku padanya hukum-hukum syar'i. Maka 1 haul itu adalah 1 tahun hijriyah. Makanya kalau kita lihat prakteknya, kebanyakan kaum muslimin mereka mempermudah mengeluarkan zakat menentukan 1 bulan, yang dimana kebanyakannya bulan Ramadan biasanya. Karena nanti ketemu bulan Ramadan lagi, ingat dulu di bulan Ramadan kemarin sudah sampai nisab belum? Sekarang sudah 1 tahun berarti kita bulan Ramadan lagi. Meskipun nisabnya ketika itu belum bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam mengeluarkan zakat seorang boleh memajukan sebelum waktunya. Beda halnya dengan sholat. Orang sholat sebelum waktunya tidak boleh. Tapi orang mengedepankan membayar zakat sebelum waktu wajibnya zakat, para ulama menyebutkan boleh hukumnya. Makanya pada zakat fitr, para ulama sepakat boleh dimajukan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Dimajukannya bolehnya berapa lama? Sebagian menyebutkan cukup 2 hari saja. Tidak boleh lebih lama dari 2 hari. Sebagian menyebutkan dari awal bulan Ramadan pun penuh, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Intinya, pada zakat seorang boleh menunaikan zakatnya meskipun belum kena kewajibannya. Beda halnya dengan ibadah salat. Ibadah salat belum masuk waktu salat, tidak sah salatnya. Tapi pada zakat para ulama menyebutkan boleh hukumnya. Makanya demi mempermudah, biasanya mengeluarkan zakat emas dan perak itu tidak harus dihitung-hitung terus setiap emas dan peraknya, tapi dijadikan 1 saja gampangnya. Keluarkan selama 1 tahun meskipun ada yang belum mencapai haul. Tapi kalau ditanya apakah sudah wajib yang belum haul? Belum wajib. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada emas perak adalah an yahula alaihil haul. Telah berlalu 1 tahun. Maksudnya telah berlalu, emas itu berada di dia selama 1 tahun, tidak dia belanjakan. Kalau seandainya seorang dia dapat harta emas, misalkan nisabnya emas itu adalah 20 miskal. 20 miskal itu kalau digramkan para ulama menyebutkan 85 gram. Taruhlah seorang dia dapat emas, entah dengan cara dia membelinya, entah dengan cara dia diwariskan, dia dapat emas banyak 85 gram di tanggal 1 bulan Muharram. Kemudian di tengah tahun terpakai sebagian. Tadi 85 gram sudah sampai nisab, itu sudah kena zakat. Tapi kan belum wajib membayarkan kecuali setelah 1 tahun. Dia wajib membayarkannya kalau setelah 1 Muharram tahun depan emas itu masih 85 gram. Di tengah tahun ternyata terpakai sebagian, 5 gram dia belanjakan. Apakah nanti di 1 Muharram tahun depan wajib zakat setelah dia dapat lagi penggantinya 5 gram? Tidak, belum. Kenapa? Karena berarti 5 gram lain yang tadinya 5 gram pertambahannya setelah setengah tahun, 5 gram baru pengganti 5 gram yang sudah dibelanjakan, belum mencapai haul. Sehingga kata para ulama, kalau di tengah-tengah haul berkurang dari nisab, maka harus menghitung haul ulang. Berarti misalkan di pertengahan bulan di awal bulan Ramadan terpakai 5 gram, maka sudah putus haul, berarti tidak wajib zakat nanti di 1 Muharram. Tapi ketika di akhir bulan Ramadan dapat gantinya 5 gram lagi,
Berarti sejak di akhir bulan Ramadan dia hitung ulang lagi, mulai dari satu haulnya, awal haulnya. Nanti nunggu wajib zakatnya setelah Ramadan tahun berikutnya. Karena Rasul menyebutkan bahwasanya tidak wajib zakat pada harta sampai berlalu padanya satu haul. Jadi gambarannya kalau ada 80 kepingan perak atau emas, 5 kepingnya terpakai, sudah tidak jadi milik dia, yang jadi milik tinggal 80 kan bukan termasuk yang wajib zakat. Karena wajib zakat itu kalau sudah sampai nisab, makanya dikatakan sudah inqata'al haul, terputus haulnya ketika di tengah-tengah tahun berkurang dari nisab. Tapi kalau tidak berkurang dari nisab, tidak berkurang dari nisab, tidak terputus haulnya, tetap dilanjutkan haulnya. Karena itu beliau sebutkan yang pertama syaratnya adalah an yahula alaihil haul, uang yang emas yang dia miliki tersebut berada pada dia selama satu haul penuh, tidak berkurang dari nisab. Syarat yang kedua, an yablugha nisaban, emas tersebut harus sudah mencapai nisab. Jadi menghitung haulnya kalau sudah sampai nisab. Nisab itu adalah batasan harta yang dimana ketika sudah mencapai jumlah tertentu tersebut, batasan tersebut sudah kena kewajiban zakat. Kalau orang baru punya emas kurang dari 85 gram, kurang dari 20 dinar. Kalau dulu kan ada uang kepingan dinar. Uang kepingan dinar itu 20 dinarnya. Dia cuma punya 19 dinar. Wajib tidak dia menzakatkan emasnya, uang dinarnya? Tidak wajib. Rasulullah SAW menyebutkan syarat wajibnya ada nisab. Pada nisabnya emas adalah 20 dinar. Kalau digramkan maka 85 gram. Orang dapat memiliki emas ternyata kurang dari 85 gram, maka tidak wajib zakat. Punya 85 gram, enggak serta-merta langsung wajib zakat, tunggu dulu 1 tahun. Makanya harta yang dizakatkan adalah harta nganggur. 1 tahun enggak dia pakai dan jumlahnya mencapai nisab. Makanya dia harus berbagi dengan kaum muslimin yang mereka adalah mustahik zakat. Syariat Islam dalam mewajibkan zakat ini adalah syariat yang indah, berbagi pada orang yang membutuhkan dan tidak menzalimi orang yang mengeluarkan zakat. Karena sejatinya apa yang dia zakatkan itu adalah harta yang tidak terpakai oleh dia. Hanya dia simpan selama 1 tahunnya. Maka 2 syarat ini adalah syarat wajibnya zakat pada emas. Di samping syarat yang lain yang tidak beliau sebutkan tapi itu mafhum, yaitu apa? Muslim. Karena orang kafir tidak wajib zakat. Kemudian merdeka, karena budak dia tidak wajib zakat. Budak tidak memiliki hak milik. Milikannya ada pada tuannya. Kemudian dimiliki secara istiqrar, secara mantap, bukan sesuatu yang masih bisa hilang, seperti misalkan jual beli tapi masih pada khiyar. Jual beli, orang melakukan jual beli tapi pada masa khiyar, misalkan mensyaratkan selama 3 hari saya boleh pilih membatalkan jual belinya atau tidak. Ini masih masa khiyar, uangnya belum jadi hak dia sepenuhnya, karena bisa jadi nanti pembelinya membatalkan. Dia tidak bisa nolak kalau sudah sepakat adanya hak khiyar, syarat khiyar. Makanya sebenarnya tidak kena kewajiban zakatnya. Dan ini adalah 2 syarat yang beliau sebutkan di samping syarat-syarat tadi. Itu telah mencapai nisab dan telah berlalu padanya haul. Nisab pada emas tadi kita sebutkan adalah 20 misqal. Kata beliau wan nisabuhu 20 dinar. Nisabnya emas adalah 20 dinar. 20 dinar itu kalau dihitung pakainya gram, kata para ulama adalah 85 gram. 85 gram termasuknya jumlah yang bisa dikatakan besar. Karena harga emas itu tinggi.
Wal wajibu fihi. Sekarang kalau orang sudah memiliki emas 85 gram berlalu padanya 1 tahun, berapa yang wajib dia zakatkan? Yang wajib dia zakatkan adalah rubul usyr, 2,5%-nya, 2,5% dari semua emas yang dia miliki yang telah mencapai nisab dan berlalu 1 haul. Misalkan dia punya 100 gram di awal Muharram, 1 Muharram. Tidak pernah berkurang 100 gram ini. Tidak pernah berkurang sampai ketemu 1 Muharram lagi tahun depan. Berarti sudah 1 haul. Maka yang wajib dia zakatkan berapa? 2,5%-nya. Cara ngitung 2,5% tinggal dibagi 40 saja. Karena 2,5% sama dengan 1/40. Berarti 100 dibagi 40. Berarti 2,5 gram. Itu kalau bentuknya emasnya graman yang dia miliki. Kalau bentuknya koin ya 20 dinar. Berarti setengah dinar. Kalau lebih dari nisab, maka tinggal dihitung saja. Karena kewajiban zakat juga. Jadi yang dizakatkan bukan yang 85 gramnya saja, bukan. Tapi semua yang dia miliki yang sudah melewati 85 gram. Kalau punyanya 100 gram, maka yang 15 gram lebih, karena kan nisabnya 85 gram. 15 gramnya kena zakat tidak? Kena zakat juga. Bukan maksudnya yang kena zakat cuma 85 gramnya saja, bukan. Tapi dihitung juga. Oleh karena itu, fama zada fabihisabihi, kata para ulama, kalau lebih dari nisab, maka itu pun tinggal dihitung persentasenya. 2,5%. Seperti tadi kita contohkan, 100 gram berarti yang wajib dia zakatkan adalah 2,5 gramnya. Itu pada emas. Syaratnya tadi telah berlalu 1 tahun. Kalau ada sebagian emasnya yang belum berlalu 1 tahun, maka yang belum berlalu 1 tahun dia belum kena kewajiban zakat. Misalkan dia punya emas di awal Muharram, 1 Muharram 85 gram. Nanti setelah setengah tahun ada yang dia dapat lagi, memiliki lagi tambahan 15, jadi 100. Di awal Muharram tahun depan yang sudah kena kewajiban yang mana? Yang 85 gram. Yang 15 kan belum 1 tahun. Yang 15 belum 1 tahun. Tapi apakah tidak dizakatkan? Dizakatkan kalau dia 1 tahun lagi. Kalau dia 1 tahun lagi. Tapi kan repot kalau setiap pertambahan harus dihitung haulnya masing-masing. Makanya pada zakat dibolehkan untuk membayarkan meskipun belum kena kewajibannya. Yang 15 tadi belum wajib, tapi boleh juga dibayarkan bersamaan dengan yang 85 gramnya. Supaya tidak perlu repot ngitung haul masing-masing. Ini dipisahkan 85 gram. Nanti 15 gramnya dipisahkan lagi. Nanti nambah lagi 5 gram, pisahkan lagi. Repot. Syaratnya masing-masing hartanya sudah 1 haul. Makanya lebih gampangnya sudahlah tentukan haul yang pertama, kemudian yang belum melewati haul tetap boleh dimajukan, dibayarkan sebelum waktu wajibnya. Supaya abra' lidzimmah, supaya dia lebih cepat terbebas dari tanggung jawab untuk menunaikan zakatnya. Ini berkaitan dengan zakat pada emas. Dan zakat pada emas yang menjadi tolak ukur adalah emas murni. Emas murni. Kalau sekarang diukur dengan emas murni itu sebutkannya berapa karat? 24 paling tinggi ya. 24 karat. Jadi kalau ada orang punya emasnya bukan yang 24 karat. Punyanya yang berapa? 24 itu. Saya nggak paham ukuran-ukurannya. 22 ada? Berapa? 22. Maka bukan 85 gram dari 22 karat, bukan. Ngitungnya dari yang 24 karat. Gimana cara ngitungnya? Ya tinggal dia punya emas berapa, kemudian dikali 22 misalkan, emas yang dia punya 22 karat per 24. Hasilnya sudah 85 gram belum? Kalau hasilnya belum 85 gram, belum kena kewajiban zakat. Karena pada emas yang wajib zakat adalah yang khalis, kata para ulama. Emas yang
murni, tidak ada campuran. Kalaupun campuran yang 24 karat itu yang saya tahu cuma 1% atau berapa gitu, kecil sekali, bisa dikatakan ini sudah murni lah, tidak masuk. Tapi kalau yang bukan, maka tidak kena kewajiban. Misalkan orang punya perhiasan ini perhiasan yang tidak dibolehkan, karena kalau perhiasan yang dibolehkan, banyak para ulama tidak mewajibkan zakat padanya. Tapi perhiasan yang tidak diperbolehkan, apa itu perhiasan yang tidak diperbolehkan? Emas perhiasan tidak diperbolehkan. Ketika emas tersebut dipakainya laki-laki yang beli, ini haram, maka tetap kena kewajiban zakat kalau dia haram. Tapi kalau yang boleh bagi perempuan, tidak kena kewajiban zakatnya. Atau emas bukan untuk perhiasan perempuan tapi jadi pajangan. Nah, ini termasuk ya, banyak kan para ulama mengharamkannya. Maka tetap kena kewajiban zakatnya, punya pajangan dari emas. Nah, tinggal dilihat 85 gram atau belum. Kalau 85 gram maka kena kewajiban zakatnya. Ini berkaitan dengan zakat emas, yaitu 2 syarat. Harus sudah sampai nisab, dan nisab tersebut harus dimiliki selama 1 tahun. Di tengah-tengah tahun terputus, maka hitung baru lagi kalau sudah sampai nisab lagi. Tapi kalau nggak sampai nisab, ya berarti tidak kena kewajiban zakat sampai dia sudah bertambah lagi di nisabnya. Kemudian yang dizakatkan adalah dari emas yang murni. Yang kedua, fiddah, perak. Perak juga termasuk yang kena kewajiban zakat. Syarat wajibnya zakat perak sama seperti emas, yaitu telah berlalu 1 haul, tentuan tadi sama, dan bulughun nisab, mencapai nisab. Nisabnya perak berapa? Nisabnya perak adalah 5 awaq. 5 awaq kalau pakainya dirham, uang dirham 200 dirham. Kalau dihitungnya dengan berat, maka para ulama menyebutkan 595 gram, kurang lebih 595 gram perak. Ini beda jauh dengan emas karena harganya memang beda. Emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Kalau ada orang punya perak, dan ini murni, 595 dari perak murni, kadar yang murninya, maka dia telah mencapai nisabnya, sudah kena kewajiban zakatnya. Kalau sudah 1 tahun tetap berada pada dia wajib untuk menzakatkannya. Wa ma zada fa bihisabihi, kalau lebih maka juga dihitung, tinggal dihitung prosentasenya. Kemudian yang ketiga disebutkan, wa man malaka qistan min adh-dhahab lam yablugh nisab wa akhar min al-fiddah lam yablugh nisab jama'ahuma ma'an. Sini beliau sampaikan permasalahan. Gimana kalau ada orang dia punya emas dan punya perak? Emasnya enggak sampai nisab, peraknya juga enggak sampai nisab. Tapi kalau ngitungnya bareng sampai nisab. Tadi kan perak 200 dirham, emasnya 20 dinar. Jadi perbandingannya kata beliau ini 1:10. Jadi 1 dinar 10 dirham. Kalau seandainya dia punyanya 10 dinar dan 100 dirham, ini kan setengah dari emas, setengah dari perak, kalau digabung bisa nisab masing-masing. Beliau berpendapat, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau merajihkan wajib zakat ketika digabungkan. Beliau katakan, fa idza balagha nisaban zakkahuma ma'an kullan bihisabihi. Beliau gabungkan keduanya bersama-sama, dan kalau sudah sampai nisab maka dia menzakatkan keduanya masing-masing sesuai persentasenya. Berarti 2,5% dari 10 dinar, 2,5% dari 100 dirham. Itu maksudnya. Ini tentang penggabungannya. Sekarang beliau sebutkan juga kama annal awraqal maqliyah tuzakka zakatan naqdain, sebagaimana mata uang kertas yang ada sekarang ini pun dizakatkan seperti zakatnya naqdain, zakatnya emas dan perak. Sekarang kita sudah tidak pakai lagi pembayaran dengan dinar, dirham, koin emas, koin perak, tidak pakai.
kita pakainya lembaran kertas yang kalau sobek sudah tidak berharga. Kalau emas dulu, dinar, patah, masih berharga, masih ada nilai emasnya. Sekarang tidak. Apakah wajib zakat pada mata uang yang ada sekarang? Para ulama menyebutkan iya, wajib zakat. Kiaskan pada emas dan perak, di mana itu termasuk alat pembayaran pada masa sekarang, sebagaimana dahulu emas dan perak itu juga digunakan sebagai alat untuk pembayaran. Maka dikenakan juga kewajiban zakatnya. Karena pula pada permasalahan lain berlaku juga adanya riba pada jual beli uang kertas, mata uang kertas, bagaimana berlakunya riba pada jual beli emas dan perak. Kapan terjadinya ribanya? Nah, ada ketentuannya. Misalkan tidak takobut itu tidak saling menyerahkan, atau kalau misalkan emas dengan emas tidak setara, mata uang 10.000 dengan 9.000, itu namanya riba fadl. Atau 10.000 dengan 10.000 tapi menyerahkannya 10.000 sekarang, yang 10.000-nya nanti tidak langsung diserahkan, besok menyerahkan, maka itu bisa itu termasuk riba nasiah. Itu dibahas dalam jual beli. Dalam bab zakat, maka mata uang kertas pun berlaku padanya kewajiban zakat sebagaimana emas dan perak. Yang jadi permasalahan syaratnya apa? Syaratnya sama pada emas dan perak. Kalau dia dikiaskan pada emas dan perak, maka hukum-hukumnya pun berlaku. Hukum emas dan perak berlaku pada mata uang kertas. Berarti apa syaratnya tadi? Mencapai haul, kemudian sudah mencapai nisabnya. 1 tahun sama, 1 tahun tidak beda. Yang jadi masalah nisabnya. Nisabnya mau narik nisab kemana? Nisab emas atau nisab perak? Karena sekarang beda harga emas dan perak. Nisab emas, 1 gram emas bisa senilai 1 jutaan untuk saat ini. 85 gram berarti 85 juta kurang lebih. Adapun perak, maka tidak sampai 20.000. 1 gram itu tidak sampai 20.000. Dikali 595, taruhlah dikasih 600 lah. Berapa itu? 12 jutaan nisabnya. Itu kalau kita taruh 600 gram, kita ngalinya dengan 600 gram. Tadi kan 595 gram. Dengan harga 1 gram perak dinilai dengan mata uang rupiah, kita pakainya rupiah. Saya cari di internet, harga yang berlaku itu tidak sampai 20.000 1 gram. Berarti nisabnya berapa? Taruhlah 20.000. 20.000 dikali 600. 12 juta. Tadi kalau emas berapa? 85 juta. Sekarang kita mau pakai yang mana? 12 juta atau 85 juta? Jadi khilaf dengan para ulama. Nisabnya mata uang itu nisabnya perak atau nisabnya emas? Sebagian menyebutkan nisabnya nisab perak. Kenapa? Karena nisab perak adalah nisab yang paling rendah dan itu memberikan lebih memberikan rasa kepedulian kepada para fuqara. Kalau harus nunggu orang punya uang 85 juta baru dia kena kewajiban zakat, tidak banyak yang kena kewajiban zakat. Beda dengan ketika pakainya nisab perak. Tadi taruhlah kita perkirakan 12 juta kalau harga 1 perak 20.000. Banyak orang punya 12 juta disimpan 1 tahun. Tapi 85 juta tidak banyak mungkin. Atau intinya jumlahnya lebih sedikit lah daripada yang punya 12 juta. Sebagian ulama yang lain menyebutkan tidak, nisabnya nisab emas. Kenapa? Nisab emas adalah nisab yang tetap. Mendekati nisab-nisab pada harta yang lain seperti kambing kan 40. Harga 40 kambing, ya, 1 kambing saja bisa, ya taruhlah 1 juta, bisa 40 juta. 12 juta nggak cukup, 40 kambing. Ya, jadilah khilaf dengan di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan nisab mata uang adalah nisab perak, sebagian yang lain menyebutkan nisabnya adalah nisab emas. Maka wallahu ta'ala alam, yang lebih ahwat adalah kita
menakarnya dengan nisab perak, lebih ahwat, dan itu lebih arfaq lil fuqara wal masakin, lebih memberikan kepedulian dan lebih cepat memberikan bantuan kepada para fuqara dan masakin. Maka seorang yang dia punya mata uang yang dimana nisabnya sudah mencapai nisab perak, maka dia kena kewajiban zakat apabila uang tersebut masih dia pegang selama 1 tahun hijriyah. Berapa yang wajib dia zakatkan? Sama seperti emas dan perak, yaitu 2,5%-nya. Toh kalaupun seandainya ternyata yang rajih, yang benar adalah nisabnya nisab perak, dia tidak berdosa bayar uang 2,5% dari 12 juta. Tapi ternyata kalau misalkan dia mengambil tunggu 85 juta gitu, ternyata qadarullah yang tepat adalah 12 juta nisabnya perak, berarti berapa lama dia meninggalkan kewajiban zakat yang tidak dia zakatkan dari uang yang lebih dari 12 juta. Oleh karena itu kita katakan itu lebih ahwat. Apa itu lebih ahwat? Lebih waspada dari terjerumus ke dalam kesalahan atau meninggalkan kewajiban. Wallahu taala a'lam. Dan itulah yang difatwakan di fatwa Lajnah Daimah di negara Saudi Arabia, dewan fatwanya, mereka memfatwakan nisabnya pada aurak nukliyah adalah mana yang lebih rendah antara emas dan perak. Untuk sekarang yang paling lebih rendah adalah perak, maka mereka pakainya perak karena itu lebih arfaq lil fuqara dan masakin, melihat dari tujuan diwajibkannya zakat. Wallahu taala a'lam. Itu pada zakat mata uang kertas yang berlaku sekarang. Kemudian yang berikutnya yang termasuk juga semisal dengan emas dan perak adalah urudut tijarah, zakat pada barang dagangan. Urudut tijarah, maksudnya urudut tijarah adalah segala barang yang ketika dia membelinya tujuannya untuk dijual kembali mendapatkan untung. Itu namanya urudut tijarah. Jadi sesuatu barang yang dibeli atau dimiliki dikatakan sebagai ardut tijarah, syaratnya, bagian para ulama menyebutkan, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan ada syaratnya kapan dikatakan ardut tijarah yang dikenakan padanya zakat. Itu apa? Ketika dia memilikinya adalah memiliki dengan cara muawadhah, adanya imbal balik, seperti membeli dengan cara dia beli, kemudian syarat keduanya ketika muawadhah tersebut tujuannya adalah untuk tijarah. Tijarah itu adalah dia dapat untung dari memuqabalahnya, menggantinya, tukar menukar dengan tujuan untung. Maka kalau dia punya barang, misalkan tadinya rumah ditempati sendiri, kemudian suatu hal kebutuhan dia perdagangkan, dia jual, disebut ardut tijarah bukan? Bukan. Karena syaratnya ketika memilikinya niatannya adalah tijarah, baru dikatakan ardut tijarah. Nah, rumah yang dulu dia beli misalkan tujuannya buat ditempati, untuk kunyah, bukan untuk tijarah, bukan untuk didagangkan lagi sebenarnya, untuk ditempati. Tapi pada suatu keadaan dia butuh uang, akhirnya dia jual. Ketika penjualannya, apakah disebut ardut tijarah? Dapat sebagian para ulama bukan, karena tidak memenuhi syarat ardut tijarah tadi. Ardut tijarah adalah barang yang dimana dia ketika memilikinya dengan cara muawadhah dan diniatkan untuk tijarah. Nah, apabila barang tersebut adalah ardut tijarah, barang dagangan, maka dia kena kewajiban zakat. Dia dikenakan kewajiban zakat. Gimana cara kewajiban zakatnya? Kewajiban zakatnya, sebagian para ulama, kalau tadi kan kita sebutin kalau emas dan perak ada dua syarat, yaitu apa? Haul dan nisab. Nah, karena ardut tijarah ini dia dikiaskan pada emas dan perak, berarti juga harus berlaku padanya haul dan nisab. Sekarang haulnya,
Kita bahas haulnya dulu. Kapan mulai menghitung awal haul pada aqdut tijarah? Kapan setelah dikatakan 1 tahun sehingga kita harus nanti menghitung nilainya berapa setelah 1 tahun tersebut barang dagangannya. Di situ kalau barang dagangan tersebut dibeli modalnya, pembeliannya dari uang yang belum mencapai nisab zakat, maka haulnya dihitung dari pertama kali dia memulai dagangan tadi, itu membeli barang dagangan tadi. Dia niatkan untuk membeli dagangan tadi, mulai berdagangan berarti membeli dia. Beli barang dagangannya dulu buat di dagangan. Nah, di situ mulai hitung haul. Maksudnya apa hitung haul? Nanti setelah 1 tahun berlalu, di akhir tahun dia harus hitung. Setelah 1 tahun misalkan dia mulai awal Ramadan. Berarti awal Ramadan tahun depan dia harus menghitung jumlah barang dagangan dia yang dia miliki saat itu juga, berapa itu nilainya, berapa harga nilainya, bukan harga dia yang jual, harga nilainya, nilai pasarannya, dia beli itu harga pasarannya berapa. Kalau nilainya mencapai nisabnya nisab emas ataupun perak, maka dia wajib menzakatkan 2,5% dari nilai barang dagangannya. Misalkan setelah dihitung-hitung ternyata dulu dia belinya pakai dinar, pakai emas, berarti kan nisabnya pakai nisab emas 85 gram. Di akhir haul perdagangannya, setelah 1 tahun dia berdagang, dia hitung-hitung dia berdagangnya mungkin dagangan mobil nilainya besar. Dia beli mobil, jual beli mobil, beli untuk dijual lagi. Ini kan namanya perdagangan tijarah, aqdut tijarah. Setelah 1 tahun dia lihat, oh ternyata punya 5 mobil, masing-masing mobil harganya 100 juta, berarti ada 500 juta. 100 juta berarti sudah di atas nisab. Berarti 2,5%-nya dia zakatkan. Itu maksudnya zakat pada aqdut tijarah. Jadi menghitung nisabnya cukup di akhir haul saja. Dan cara menghitungnya ditakwim itu dinilai, lihat nilainya berapa. Meskipun barangnya belum laku, karena di awal dia membelinya sudah niat untuk mendapatkan keuntungan. Maka dia wajib untuk menzakatkan, sama seperti orang dia menyimpan uang, disimpan 1 tahun supaya tidak berkurang, ingin dijadikan tabungan. Tadi bukan bentuknya tabungan uang, tapi tabungan dalam bentuk barang dagangan. Bahkan bukan sekedar disimpan dia tujuannya. Tujuannya diraih keuntungan dari hasil penjualannya. Makanya para ulama kebanyakan mewajibkan adanya zakat urudut tijarah, zakat pada barang dagangan. Cara menghitungnya tadi, yaitu dari mulai awal tahun dia berdagang, kalau dia modalnya dari modal yang di bawah nisab, maka dihitung setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun sudah sampai nisab belum nilai barang dagangannya? Kalau belum, berarti tunggu lagi tahun kedua nanti. Tahun kedua belum lagi, tunggu lagi tahun ketiga. Terus per tahunnya dihitung. Dagangan punya catatan biasanya tuh, kapan dia mulai dagang, kapan dia mulai beli barang pertama. Terus seperti itu. Maka urudut tijarah beliau katakan termasuk yang dikenakan wajib zakat. Gimana caranya? Beliau katakan fa in kanat mudaratan qawamah bin nuqudi ra'sa kulli haulin. Kalau perdagangan yang dia memang mulai perdagangan kapan saja laku dia jual, maka dia hitung di akhir setiap haul. Kalau sampai nisab dia zakatkan. Kalau belum sampai nisab, nilai barang dagangan belum sampai nisab, dihitung-hitung tadi cuma 80 juta. Tapi dia punya uang 10 juta ternyata di rumah, bentuknya uang, bukan barang dagangannya, maka digabung. Yang dihitung juga barang dagangannya aja, tapi juga digabung dengan uang yang juga sudah 1 haul, meskipun uang itu belum mencapai nisab. Karena kan sama, itu barang dia juga, meskipun belum terjual, tapi barang yang dia tujuannya untuk dikembangkan, diraih untungnya. Makanya misalkan pertama dia mulai dagang modalnya 50 juta.
Belum sampai nisab tadi. Kalau nisabnya kita ambil nisab emas belum 85 juta tadi kan. 50 juta, 40 dia gunakan modal dagang. 1 tahun ternyata barang dagangannya berkembang, dinilai ternyata barang dagangannya di 1 tahun tersebut senilai dengan 75 juta. Belum sampai nisab 75 juta. Tapi 10 juta dulu yang di awal masih ada di dia. Belum berkurang. Dia simpan gitu. Nggak dibelanjakan. Digabungkan dengan nilai barang dagangan tadi. Berarti jadi berapa? 85 juta. Sudah sampai nisab jadinya. Maka wajib dia zakatkan. Hanya beliau sebutkan di sini, kalau dia belum sampai nisab tapi ada uang lain, maka dia wajib zakatkan sebanyak 2,5%-nya. Kalau barang dagangan tersebut termasuk muhtakarah yaitu dia jualnya nunggu harga naik. Beli rumah, dulu niat beli rumah tapi bukan untuk ditempati, tapi nanti rencananya jual lagi. Tapi saya jualnya nanti kalau harganya sudah berkali-kali lipat. Nah, apakah setiap tahun dia wajib untuk zakatkan? Kata beliau, kalau ini adalah muhtakarah, maka dia menzakatkannya pada hari dia menjualnya. Ketika terjual, dia wajib zakatkan. Zakatkan untuk zakat 1 tahun saja. Ini berkaitan dengan zakat urudut tijarah. Mungkin demikian dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini karena sudah masuk waktu azan isya. Ayat azan dulu. Oke, pertanyaan langsung. Bisa azan enggak bisa azan aja. Kita azan dulu, nanti setelah azan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan sampai menjelang iqamah.
Ustadz bilang emas dan perak itu bisa digabungkan ya Ustadz ya, nisabnya. Sebagian para ulama. Tapi kalau mohon maaf untuk ini, kalau nggak salah bukannya jumhur ulama mengatakan nisab emas dan perak itu tidak bisa digabungkan karena ada dalil dari Rasulullah SAW yang mengatakan tidak ada zakat bagi yang tidak mempunyai 20 dinar dan tidak 200 dirham. Itu bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khair. Tentang permasalahan apakah emas dan perak digabungkan atau tidak di dalam menghitung nisabnya. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tadi yang kita sebutkan, apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di kitab yang kita bahas ini, kitab Minhajul Muslim, beliau merajihkan digabungkan. Jadi menghitungnya dengan digabungkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama yang lain pendapat tidak digabungkan karena masing-masing punya nisab tersendiri. Sebagaimana pada harta yang lain, misalkan pada hewan ternak atau yang lain tidak digabungkan, atau antara emas perak tidak digabungkan dengan hewan ternak. Itu pendapat yang kedua. Oleh karena itu dalam permasalahan tersebut terdapat khilaf di kalangan para ulama digabungkan atau tidaknya. Nanti akan berujung pada permasalahan nanti mata uang kertas menghitungnya digabung juga dengan emas dan perak yang ada atau tidak. Nah, itu nanti akan bercabang permasalahan pada permasalahan tersebut. Jadi memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dirojihkan oleh Syekh di sini adalah digabungkan dalam cara menghitungnya. Namun pendapat yang lain seperti dalam mazhab Imam Syafi'i tidak digabungkan. Oleh karena itu kalau orang punya emas tidak sampai nisabnya emas, tapi dia punya perak juga, tetap tidak kena kewajiban zakatnya karena masing-masing punya nisab tersendiri. Wallahu taala alam. Dan dalam permasalahan khilaf yang demikian, maka khilaf yang kita katakan mu'tabar karena memang tidak ada dalil yang istilahnya sahih dan sharih yang menegaskan tentang salah satu dari dua pendapat tersebut yang benar. Wallahu taala alam. Kalau saya secara pribadi, saya mengikuti pendapat dalam mazhab bahwasanya tidak digabungkan. Namun di kitab ini beliau menyebutkan pendapat menggabungkan. Allah taala a'lam. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, ini ada pertanyaan dari peserta kajian online dari Bapak Indra Kurniawan. Mohon dijelaskan kembali Ustaz, apakah harta piutang termasuk yang wajib dizakatkan? Demikian, syukron Ustaz. Harta hutang piutang. Sebenarnya tadi ada poin berikutnya disampaikan beliau di sini berkaitan dengan harta hutang piutang, tapi belum sempat kita baca tadi. Namun ringkasnya, orang yang dia memiliki hutang, ada dua orang terlibat, si pemberi pinjaman dan orang yang meminjam uang. Kita bahas orang yang memberi pinjaman terlebih dahulu. Orang yang memberi pinjaman, maka kalau pinjaman tersebut kapan saja bisa dia minta, maka tetap dia wajib zakatkan setiap tahunnya, karena dia memberikan pinjaman kepada orang yang qadir, orang yang mampu untuk membayarnya, dan kapan saja dia minta dia bisa mengambilnya, tetap wajib dia zakatkan. Seperti misalkan kita meletakkan uang di bank, misalkan kita meletakkan uang di bank, menyimpan uang, itu kita meminjamkan kan? Kita meminjam, bukan menitip. Kenapa bukan menitip? Nah, uangnya dipakai kan? Kalau menitip itu sekedar dititip kan? Kalau dipakai, diserahkan ke orang, kemudian dia pakai, dia kelola, itu namanya meminjamkan, qardun. Tapi kalau menyerahkan kemudian hanya sekedar dijaga, itu namanya menitipkan, wadiah. Nah, apakah dia wajib menzakatkan? Iya, wajib zakatkan. Saya nggak megang uangnya adanya di simpanan di orang. Kapan saja dia tagih bisa, maka dia tetap wajib menzakatkan. Itu kalau dia serahkan ke orang yang mampu membayar kapan saja. Kalau dia menyerahkan atau meminjam pada orang yang mu'sir, orang yang susah untuk membayarnya,
karena kondisinya belum mampu bayar, apakah dia kena kewajiban zakat? Iya, dia tetap kena kewajiban zakatnya apabila telah dibayarkan, dia zakatkan tahun-tahun yang telah berlalu. Itu kalau dia sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Kalau sebagai orang yang meminjam, apakah dia kena kewajiban zakatnya? Kalau uang yang dia pegang sampai pada nisabnya dan tidak dia bayarkan, maka dia tetap kena kewajiban zakatnya, karena dia dinyatakan memiliki uang tersebut. Jadi misalkan dia punya hutang, tapi dia juga punya uang yang di tangan dia, uangnya sampai pada nisab, maka dia tetap wajib menzakatkannya kalau uangnya dia pegang di tangannya. Tapi kalau uangnya dia bayarkan, kan dikatakan dia tidak memiliki uang yang telah mencapai nisabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Ada lima itu memutuskan membayar yang lebih rendah dari emas dan perak. Bisakah itu dikiaskan dengan tadi zakat perdagangan? Dikiaskan dengan zakat 85 gram kan? Bisa nggak dia pakai di yang perak? Oh, pada zakat perdagangan pakainya perak. Pada zakat perdagangan, para ulama menyebutkan kembalinya kepada modalnya. Jadi dulu dia beli barang dagangan, pakainya apa? Kalau zaman dulu kan uang itu ada dari emas, ada dari perak. Kalau dia bayarnya dengan emas, dulu belinya dengan emas, maka pakainya nisab emas. Karena pada zakat barang dagangan tidak ada nas yang langsung, tapi zakat barang dagangan itu adalah dipahami para ulama wajib zakat sebagaimana pada harta modalnya. Kalau dulu dia belinya pakai perak, maka nisabnya adalah nisabnya perak. Karena pada zakat urud tijarah, barang dagangan, dizakatkannya itu bukan barangnya, tapi apa? Qimah. Qimah itu adalah nilainya, harganya. Dulu dia beli itu dengan pakai alat pembayaran apa? Nah, kalau alat pembayarannya emas, dia pakai nisabnya emas. Dulu alat pembayarannya perak, dia pakai nisabnya perak. Kalau dia pakai alat pembayarannya mata uang, pakai yang mana? Ya kembali lagi kepada nisabnya mata uang itu emas atau perak. Nah, maka kalau yang pendapat pertama yang merojihkan nisabnya adalah mana yang paling rendah, maka kembalinya kepada nisab uang kertas yang paling rendah tersebut, yaitu tadi kita perkirakan misalkan 12 juga, misalkan itu bukan pasti, tapi saya perkirakan dengan asumsi harga perak 20 ribuan. Jadi kembalinya kepada permasalahan nisabnya mata uang itu yang mana. Itu nanti menentukan nisabnya barang dagangan. Maka yang lebih ahwat seperti yang saya sebutkan tadi adalah memakai mana yang lebih rendah. Maka berarti kalau dia dulu belanjakannya dengan mata uang kertas, maka nisab mata uang kertas itulah yang dipakai, misalkan 12 juta. Cara menghitungnya tadi, setelah 1 tahun barangnya sudah 12 juta atau belum. Kalau sudah, maka dia kena kewajiban zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada ini, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual di jumlah umur sapinya 5 bulan. Itu perhitungan sapi gimana? Baik. Pada emas dan perak, termasuk juga mata uang, syarat wajib zakatnya adalah
ketika emas atau perak tersebut berada di tangan pemiliknya selama 1 tahun dengan jumlah yang sudah mencapai nisab selama 1 tahun tersebut, setahun penuh, dalam artian tidak boleh berkurang di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah berkurang, entah karena dia belanjakan untuk keperluan atau dia rubah menjadi bentuk barang lain, maka sudah hilang, terputus haulnya. Dalam artian terputus haul, maka tidak dilanjutkan lagi setahun ke depan, tidak kena kewajiban zakat lagi. Bagaimana kalau dia belanjakan menjadi bentuk barang lain yang itu juga kena kewajiban zakat? Seperti misalkan sapi. Sapi termasuk barang atau harta yang kena kewajiban zakat kalau terpenuhi syaratnya. Misalkan emasnya dia belanjakan menjadi 30 ekor sapi karena nisabnya sapi 30 minimal. Maka nisabnya sapi dihitung ulang dari awal sejak dia memiliki sapinya. Kalau sapi tersebut termasuk sapi yang dia gembalakan, bukan sapi yang dia belikan pakannya. Karena di antara syarat wajib zakat pada hewan ternak adalah dia di saimah, digembalakan, maka cari makan sendiri, tidak diempankan. Nah, maka ngitungnya haul baru lagi. Adapun emas tadi sudah putus. Dalam artian putus dianggap sudah tidak kena kewajiban zakat pada emas yang sebelumnya dia miliki. Karena Rasul mensyaratkan wajibnya zakat adalah pada harta yang telah berlalu padanya 1 tahun. Nah, kalau harta itu sudah berubah bentuknya kepada bentuk apapun, maka sudah putus haul pada harta tersebut. Tidak kena kewajiban zakat. Entah digunakan untuk membeli rumah, membeli kendaraan, atau beli harta lain yang ada kewajiban zakat, maka sudah tidak kena kewajiban zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau seorang dia sudah tahu kena kewajiban zakat, sebelum 1 tahun dia belanjakan supaya tidak kena kewajiban zakat, maka dia tetap wajib kena zakat, tetap kena kewajiban zakat. Karena ada satu kaidah, yaitu apa? Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Atau barang siapa dia melakukan sesuatu sebelum waktunya, atau dia melakukan sesuatu dengan niatan yang setelahnya melari dari hal yang dia wajibkan, maka dia dihukum dengan cara dihukumi kebalikan dari niatnya. Maksudnya dia tetap dikenakan kewajiban zakat yang tujuannya pengen lari dari zakat. Jadi kalau orang punya uang sudah 85 juta misalkan, uang kertas atau emas perak sudah 85 gram emasnya, sebelum 1 tahun sudah dia belanjakan karena tahu ini sudah mau 1 tahun kena kewajiban zakat. Belikan rumah, belikan kendaraan, kan rumah kendaraan tidak kena kewajiban zakat. Kalau niat dia, kita tahu niat dia adalah lari dari zakat, maka tetap ditarik kewajiban zakat dari dia. Tapi kalau memang niatnya bukan lari dari zakat, maka tidak mengapa, tidak kena kewajiban zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini dulu, Pak, karena sudah masuk waktu iqamah. Semoga waktu yang kita gunakan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menambah ilmu dan amal soleh kita. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita dan rezeki yang berkah dan amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.